Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mantap. Lo semua kalah. Kita ketemu lagi di podcast Indonesia Kaya Cerita bersama dengan saya Ari Kirana. Dan kali ini ada dua perempuan yang luar biasa. Udah bareng sama aku, ada Andrea Miranda dan Galabi. Sebentar, boleh hello-nya di nada G mayor di mini setuju? Wow. Aduh susah ya. Cuy? Hello. Hello. Siau. Karena temanya kali ini adalah Behind the Curtain, Musical and Theatrical. Tuh, Behind the Curtain, Musical and Theatrical. Oh yes. Begitu ada logat bulenya langsung bisa kita. Yeah. Karena nih ya, aku mau cerita sedikit soal dua perempuan ini. Aku udah kenal lama banget. Andrea Miranda, aku ketemu dia pertama kali kerja bareng di Gita Cinta The Musical. Betul. Itu berapa tahun yang lalu ya, Andre? 14 sampai 15 kayaknya ya. Nah, dalam rentang waktu 15 tahun itu udah berapa musical, udah berapa teater yang kamu habek? Udah berapa? Kayaknya mungkin di atas 10 ya, tapi aku nggak tahu sih kalau ngitung. Oke, panggung ada besar apa aja? kayaknya 10. Ada Gita Cinta, terus Semut Merah, Semut Hitam, On Rob, Opera Siti Ainun. Nurbaya Opera Ainun. Nurbaya aku jadi one of the vocal directors. Oh oke. Terus Opera Ainun, Into the Woods, Hairspray, Rent, masih ada Keluarga Cemara. Kayaknya banyak lebih banget dari, lah. ya. Banyak banget. Karena Iya. Andrea ini belajar musik di Universitas Pelita Harapan. Setahun kemudian gue tahu tuh, Andrea pergi ke Amerika. Tuh kamu ngapain tuh, Andrea? Itu aku waktu setelah yang Gita Cinta itu, setelah Tresna waktu itu mainnya di GIK juga. Tahun depannya aku sekolah lagi ngambil musical theater di New York Film Academy selama 1 tahun. Aku suka banget sama suaranya Andrea, very clear, terus habis light like a feather, alias begitu ringan seperti bulu. Di bahasa Indonesia ini. Iya, like a feather, begitu ringan seperti bulu. Udah gitu, begitu Andrea ngeluarin album itu juga, wah gila, ini udah seharusnya perempuan yang satu ini meluncurkan album 2015 tuh, lo ngeluarin Iya, album betul. Andrea Miranda. Betul. Abis itu setiap ada teman-teman dari dunia teater, musical, bikin konser-konser sendiri, pasti Andrea selalu diajakin. Karena ini perempuan yang mumpuni gitu. Nah, gak cuma Andrea, tapi ada Galabi juga. Ini perempuan multifungsi. Betul, tapi bener. Ini perempuan multifungsi. Lu mau apa cuy? Ya, lu mau nyanyi dia Palu bisa. Palu Gada. Lu mau dia nari apa? Nari split kaki ketemu kaki dia bisa. Oh, iya. Ya kan? Iya, betul. Terus habis itu lo mau dia acting dia bisa. Lo mau Jamin. dia bikin album dia Bisa. punya. Lo mau dia ngelawak Bisa juga. Bisa juga. juga. Jadi kalau gue bisa introduce Galabi itu, siapakah dirimu? Saya adalah manusia biasa. Asik, yang tidak biasa. Karena dia gak bisa diam, semuanya banyak yang dikerjain. Penyanyi, penari, aktris Indonesia terkenal dengan penampilan yang khas. Abis itu Abi ini memperoleh popularitas setelah mencapai 6 besar dalam ajang pencarian bakat Indonesia Mencari Bakat tahun itu 2013. Abis itu iya. sempat punya project bareng ya. Betul, On Rob. Sebelumnya ada juga acara TV. Oh iya, Yang cuma 3 episode itu. Oh, iya. Yang akhirnya diturunin karena ratingnya gak bagus. Gak boleh sebutin ya itu ya. Jadi kita bikin lah remake nih acara TV nih ya kan, Extravaganza, ternyata tidak Iya. se-booming Yang pertama. yang pertama. 3 episode bungkus. Yang penting Yang penting kita pernah usahakan. bareng. Iya betul. Masuk TV. Bertiga, kayak reuni. Abis itu di dunia teater lo ngeluarin album juga.
masih single terus sih Kak. Album karena kayak kita menabung dulu ya karena manajemennya sendiri. Itulah pejuang-pejuang independen ya. Pejuang-pejuang indie, betul. Pejuang indie, cuman ya memang single terus aja sih sekarang gitu. Sampai terakhir baru kemarin terakhir single. Setelah 4 tahun baru aku ngeluarin single kemarin. Oke. Gitu. Tapi mereka tuh keren banget loh kalau lo ngomong atau mencari seniman tuh seperti apa. Menurut gua adalah kalian berdua yang Makasih, Kak. bisa acting, bisa nyanyi, bisa nari. Karena kalau misalnya lo ngikutin standar dunia, standar internasional gitu, rata-rata di luar sana di Hollywood ya, di Bollywood, lo acting harus bisa, nyanyi harus bisa, ya kan? Bisa ya, maksudnya lo nggak perlu seperti Mariah Carey gitu, tapi lo enak didengar gitu. Terus habis itu nari lo harus bisa juga dan lo punya semua itu. Itu karena lo dilahirkan di keluarga seniman juga. Kita tahu bokap Andrea adalah Kang Purwa, Raka. Katanya sih begitu. Terus habis ibu lo juga pemain sinetron, ya kan? Betul. Nah, apakah karena lo dilahirkan di keluarga yang menghargai seni, makanya lo terbentuk seperti sekarang atau bagaimana? Menurut kalian berdua? Mungkin iya ya, aku sih merasa iya karena aku bisa melihat di sekitarku ketika aku kuliah deh misalnya gitu ya. Teman-temanku tuh banyak sekali yang pengen masuk kuliah musik itu berantem dulu sama orang tuanya karena nggak boleh. Karena masih lekat banget dengan stigma kayak lo mau jadi musisi mau makan apa nanti gitu kan. Sedangkan aku kebalikannya, aku tuh malah di encourage sama papa tuh untuk lo kalau mau berkarya di musik masuk kuliah musik aja nggak apa-apa. Gitu bahkan kayak ayo gitu bukan cuman nggak apa-apa tapi gue dukung gitu kalau misalnya emang lu mau masuk kuliah musik. Jadi aku ngerasa memang ya sedikit banyak ya dari keluarga sih. Jadi dari kecil udah terbiasa juga kan nemenin papa kayak di studio gitu, tidur studio. Terus terbiasa ya sama pekerjaan seorang seniman. Seniman itu ngapain aja dan apa aja yang harus dikerjain gitu. Abi juga loh, ibunya pemain sinetron, abangnya juga dulu kita sempat satu produksi juga kan, penyiar kan, kebanyakan. Cuman memang kayak saudara-saudaraku memang jadi kayak ngikut dari mama karena mama sama papa tuh support banget kita. Udah mau apa gitu ya, udah silahkan gitu. Untungnya mereka tidak orang tua yang sangat-sangat mendukung semua anaknya mau apa gitu. Adik aku juga lebih di fashion gitu, akunya lebih di nyanyi balet dari kecil. Cuma memang kayak aku kan kuliahnya, aku kan terakhir sekolah tuh bener-bener SMA, SMM. Itu SMM pun sekolah menengah musik yang ada di perguruan Cikini. Itu aku angkatan pertama kayak mamaku nemu, Kak ini ada brosur nih sekolah musik yang gak belajar apa-apa, belajarnya musik doang gitu. Itu bener-bener kayak aku diuji coba seperti kelinci percobaan. Jadi masuk ke situ nyemplung, wow apa ini isi satu sekolah kayak hanya 9 murid gitu kan. Jadi kayak dari situ mama langsung kayak udah semangat. Dari situ akhirnya aku disuruh lah masuk kampus sama nenek aku karena keluarganya mama papa tuh lumayan kolot semua yang emang tidak ada seni-seninya sama sekali gitu. Akhirnya aku masuk kampus adalah sastra Arab ya. Jadi tiba-tiba nggak nyambung. Kalian nggak berakhir? Tiba-tiba nggak nyambung kayak hai fakalu gitu kan. Cakara, Hubaita Sonotoki. Tapi kayak 1 semester lalu saya cuti selamanya. Ya jadi jadi memang statusnya sampai sekarang masih cuti ya. Masih cuti selamanya dan tidak dianggap seperti di kampus Al Azhar waktu itu ya. Jadi memang abis itu ya udah aku langsung kayak kata papa udah maunya apa langsung, makanya aku masuk Eki Dance Company. Sebentar ya, rencananya ketika lo memilih kan sastra nih banyak nih ya kan, sastra Jepang, sastra Inggris. Kenapa lo memilih sastra Arab gitu? Ada satu alasannya. Apa alasannya? Karena waktu itu sebenarnya dipaksa sama nenek saya. Waktu itu nenek saya ngancem kalau misalnya Abi nggak masuk sekolah Islam, kampus Islam nanti ibu sedih sekali loh gitu. Nggak bisa tidur nggak apa gitu. Kan saya takut. Udah nenek-nenek nggak bisa tidur kasihan juga ya. Tadi kita udah dengar 15 tahun perjalanan Andrea dari pertama kali professionally nyobain yang namanya musical. Tapi mungkin buat yang pada nonton kita sekarang, apa sih bedanya musical sama teater? Beda karena ya kalau misalnya teater itu kan dia drama yang memang kadang tidak ada musik ataupun tarian gitu.
Ya kalau misalnya teater sih sebenarnya jadi bedanya tuh nggak terlalu jauh gitu Kak. Kalau Beda media sih. musikal, kalau musikal tuh dia ada drama musikal, ada drama, ada tarian, ada lagu gitu. Kalau misalnya di teater mungkin lebih ke dari nama teater tuh set panggung gitu. Kalau yang Iya. aku tahu sih gitu Oh, yang nah diajarin. itu ya, jadi udah tahu ya bedanya ya antara teater sama musical. Jadi dramanya tetap ada, Ada. actingnya tetap ada, tapi kalau teater biasanya tidak bernyanyi. Tidak, Iya, lebih ke medianya monolog, speech monolog. kan, medianya Heeh. speech. Kalau musical ada unsur musiknya dan nyanyian di dalamnya gitu. Sebenarnya bedanya itu aja sih kalau bedanya itu menurut aja aku ya. nggak terlalu jauh. Heeh. Musical pertama Andrea adalah Gita Cinta the Gita Musical. Cinta the Musical bareng sama Anda. IOI. Heeh. Waktu itu bareng sama Ari Tulang juga. Iya, betul. Terus habis itu ada Indra Bekti juga, ada Tetike, Tetike. Priyatna Kusuma. Pokoknya banyak lah, seru gitu. Seru. Kalau Abi musical pertama. On Rob, abis On Rob baru ke apa namanya Eki Dance Company yang banyak di Eki Oke. Dance banyak. Tapi di On Rob tuh aku masih jadi penari. Pernah nyoba teater pure, nggak ada nari, nggak ada Nggak. nyanyi. Pernah. Lu pernah? Apa tuh? Tresna. Dre? Di Tresna. sini, heeh. Sulitnya kesulitannya di mana? Ya, Bedanya mungkin musical karena sama aku teater. mulainya dari nyanyi, aku merasa pas pertama kali harus strip off the melody dan hanya mengandalkan speech saja tuh ada rasa-rasa anehnya gitu, kayak nggak lengkap gitu. Jadi agak ada insecure-nya gitu karena biasanya kan semuanya dinyanyiin udah nyaman gitu, tiba-tiba sekarang melodinya diambil nih, terus aku mesti ngapain gitu kan. Terus gimana tuh? Untungnya kayak kan nyanyi tuh ada kayak- acting coachnya kan, Oh, jadi oke, kayak oke. aku ngelatih si speech itu ya sama acting coachnya gitu. Lama-lama jadi terbiasa juga, ya udahlah pede aja lah gitu. Walaupun aku merasakan sih, maksudnya di awal-awal pasti kalau aku nonton balik lagi nih berapa belas tahun lalu itu, pasti aku ngerasa kayaknya harusnya bisa lebih bagus Dede daripada itu gitu. Cuman ya pada saat itu karena aku baru banget, ya nyobalah, namanya juga pengalaman. Jadi ya Jadi bisa dibilang gini nggak? Ketika musical bernyanyi itu jadi kendaraan kita untuk lebih mudah mendalami karakter yang kita mainkan gitu. ya Sama- menjadi media cerita sih. Ngepresentnya juga jadi jujur gitu rasanya karena kita suka. Mungkin kalau di teater aku belum pernah mencoba atau dulu belum terlalu berminat untuk mencoba karena dari kecil tuh aku suka balet, aku suka musik gitu. Musik, Aku suka balet, suka ada jazz balet, ada hip hop, ada pokoknya semuanya aku coba gitu karena aku suka ada suara di belakang aku gitu. Entah itu musik, entah itu apapun gitu. Jadi kalau yang sepi-sepi banget kayak ya Iya. hidup saya sepi gitu. Tapi Abi emang penari yang luar biasa sekali. Ini untung aja ya mejanya ini ada gelas, ada mic. Kalau nggak ada, kosong naik sudah nih di- anak. Buat apa juga saya tanya pertanyaannya Menggeliat-geliat gitu lah Bi, ya kan. Gak cocok banget pakai kebaya kan. Kebaya, Bisa lah, Abi mah apa juga bisa. Tiba-tiba mau pakai kebaya, mau dibikin lilit-lilit juga tiba-tiba dia bisa gerak-gerak sendiri. Oke, gue itu udah berapa kali ngelihat kalian perform, udah sempat kerja bareng juga, dan menurut gue adalah kalian berdua nih orang yang dedikasinya luar biasa gitu. Kalau untuk urusan teater atau musical, pengen tahu deh kapan turning point kalian untuk wah gila sih ini yang harus gue lakuin di hidup gue sebagai pekerjaan gue gitu. Itu turning pointnya kapan lo dulu Bi? Aku ketika waktu umur 18 tahun waktu itu, malah setelah on rock. Jadi waktu itu on rock kan aku umur ya 17 gitu. Nah ini 18 tahun 19 aku udah masuk ke Eki Dance Company. Itu aku dari Jakarta Love Riot, aku ngelihat itu aku masih menjadi kru atau penari ya, atau nyanyinya juga sedikit bersama anak-anak Eki lainnya. Di situ aku melihat cast, ada Kak Sarah Sechan, ada Kak Uli segala macam. Aku melihat Kak Sarah Sechan, aku langsung terinfluence, kayak aku ngerasa kok yang ditampilkan bebas banget ya cara dia bermain gitu. Dari situ aku ngerasa kayaknya aku bisa bawain dengan caraku sendiri, mungkin ya dengan menghibur penonton ya, di sela-sela ada komedinya mungkin, kalau misalnya serius juga bisa gitu. Jadi di situ aku bener-bener ngeliat itu sih di titik Jakarta Love Riot itu gitu. Oke, Sarah Sechan ternyata yang bikin dia kayak begini. Kalau lu Terima siapa? kasih, Mbak Sarah. Atau kapan? Aku Gita Cinta. Karena sebenarnya influence menonton teater itu aku udah dari kecil. Waktu itu aku umur 12 nonton Phantom of the Opera pertama kali. Itu aku lumayan terkesima gitu karena it's new, Kapan lu nonton Phantom of the Opera? umur 12.
Udah ngerti cuy? Belum. Jadi kayak ceritanya, liriknya tuh nggak ada yang ngerti. Cuman aku menikmati sekali apa yang dipertunjukkan di atas panggung gitu. Aku ngeliat kan kayak settingnya bagus banget, nyanyinya bagus-bagus, kostumnya bagus-bagus. Jadi aku dari situ mulai agak obses sebenarnya dengan teater dan mulai lebih banyak mencari tahu tentang musical theater gitu. Jadi kayak kalau misalnya di Singapura ada yang main, pasti kayak nonton yuk gitu. Terus dan papaku juga emang kebetulan suka. Jadi kalau misalnya kita lagi liburan keluarga, kalau misalnya pas ada pertunjukan yang main, pasti diajak nonton gitu. Jadi dari situ mulai lama-lama kayaknya seru. Mulai lebih banyak cari tahu, main acara sekolah, komunitas. Pas Gita Cinta itu kan terjun profesional pertama kali kan. Nah, begitu tahu bahwa I can do this, actually I can do this for a living karena I made some money through this gitu kan. Jadi aku di situ kayak langsung ngerasain dan pola kerjanya juga tentunya beda dengan kalau kita dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku ngerasa bahwa ini rasanya kerja. Kalau sebelumnya kan more like a project, seru-seruan. Sekarang aku ngerasa gini rasanya kerja di dunia ini. Poinnya kamu tuh di situ di Gita Cinta The Musical. Dari situ aku tahu bahwa this is what I want to do for a living. Lo setuju gak sih kalau gue bilang kecintaan terhadap teater, kecintaan terhadap pertunjukan teater dan pertunjukan musical itu ngabisin duit? Karena tiketnya mahal. Kita pergi nonton ke luar negeri. Iya. Setuju. Di sini doang yang mungkin yang agak nggak terlalu mahal ya. Dan ini masih dibilang orang mahal gitu. Oke, apakah itu salah satu alasan kenapa mungkin pecinta musical atau pecinta teater tidak sebanyak itu? Masih segmented sih memang masih ya. Segmented aja mungkin sih karena art formnya juga orang belum biasa ya. Belum biasa. Nonton Dan orang kan di atas panggung gitu loh. taunya kayak ini pasti kalau marah nyanyi nih. Ini kalau nangis nyanyi nih. Ini kalau misalnya lagi jongkok nyanyi nih. Jadi gitu. Dan kita tuh dulu pernah ada industri yang di industri TV yang memang kayak nyekokinnya tuh panggungnya nih tulisannya panggung musikal. Jadi begitu mereka kesini nyanyi. Jadi mereka belum mendalami yang bener-bener musikal di DBB, di teater Ismail Marzuki itu belum lihat gitu. Jadi begitu juga kemarin para penonton Keluarga Cemara, kok bisa sih orang Indonesia bikin kayak gini gitu. Jadi mereka ada yang kaget lah. Kita juga kita kaget juga kok kalian baru tahu gitu. Benar gitu. Banyak. Oke, sebentar. Ini menarik nih. Persepsi apakah yang menurut lo penikmat musik teater, penikmat musik teater musical gitu ya, pertunjukan drama musical itu yang masih salah kaprah? Itu apa? Yang masih salah kaprah mungkin karena ini ya kayak karena kan lagi-lagi karena medianya lewat nyanyian, orang tuh masih membedakan mana yang switch mana yang nyanyi. Jadi seolah-olah karakter ini tuh tiba-tiba nyanyi. Gitu. Padahal kan sebenarnya karena dia medianya memang lewat musik, sebenarnya tuh dia masih satu kesatuan gitu. Hanya ya medianya yang berubah dari speech menjadi melodi gitu. Cuman orang di sini kalau bagian dialog lo ini tapi ada nadanya, ada melodinya gitu. Cuman kebanyakan dari orang-orang yang mungkin belum biasa mikirnya ya tiba-tiba nyanyi deh nih. Iya. Lu kenapa lagi marah tiba-tiba nyanyi gitu kan. Gitu karena itu pun waktu aku nonton film musikal Lemis apa gitu. Itu tuh ada penonton yang keluar di tengah-tengah karena apaan sih nih nyanyi mulu gitu. Jadi kayak ternyata mikirnya masih begini. Dan orang yang mungkin memang ya perasaannya ya mereka nolak buat itu gitu. Selama mereka menonton jadi kayak ya nggak bisa dipaksain juga Kak emang gitu. Cuman kenapa memang di industri di sana di Amerika kan maju banget gitu kan setiap hari loh itu ada yang nonton gitu. Menurut lu karena apa tuh? Karena gini kalau kita ngomongin soal pertunjukan drama musikal atau teater gitu ya, mungkin lebih terkonsentrasi di Jakarta gitu. Bahkan kalau kita ngomongin soal kota-kota besar lainnya di Indonesia mungkin tidak semarak di Jakarta gitu. Menurut lu karena apa ya? Ini menarik banget karena menurut aku pengen banget ada beberapa produksi yang sekarang harusnya menjalankan DOG dari musikal kayak misalnya cerita mereka sendiri gitu. Rata-rata orang rame karena banyak diangkat dari film. Misalnya kayak Cek Toko Sebelah atau Keluarga Cemara atau apa, pasti rame. Petualangan Sherina pasti rame karena orang udah nonton filmnya. Yang tantangan buat orang Indonesia tuh adalah mereka harus bikin cerita dari penulisnya sendiri, sutradara sendiri. Itu kan susah tuh ngebangunnya Kak gitu. Padahal kan banyak banget budaya kita tuh kayak
kaya banget kan yang bisa diolah, kayak misalnya aku punya banget impian kayak misalnya ada musikal horor gitu ya kita bikin gitu yang benar-benar horor cuman disambung-sambungin kayak misalnya budaya Sunda waktu itu Mbak Andrea gitu kan, itu hal yang menarik gitu. Jadi Indonesia tuh kayaknya butuh di situnya gitu untuk narik orang-orang yang realistis ngadepin sekeliling kita gitu. Tapi kalau misalnya diambil dari bahasa Inggris atau apa, orang ya susah di kita gitu, nggak relate gitu. Betul. Meskipun yang banyak banget yang ngerti bahasa Inggris ya, cuma maksudnya kan kayak orang kita tuh maunya hiburan kan, yang bener-bener mereka nggak mikir gitu. Ya tapi kan kalau nonton musical pakai bahasa Inggris, apalagi ceritanya original gitu ya, nggak ada subtitlesnya ya cuy. Iya. Ya nggak sih? Kalau bisa Belakangan dibilang ada sih tapi ada. belakangan ada. Di Dulu Belakangan ada. Cuma Cuma kedengaran orang jadi juga ada kayaknya ya. Iya, tapi Ada kan nggak sih? ngeliatnya kayak Kelihatan nyamping gitu kan, ya, nyamping di benar. atas gitu. Jadi kayak Iya. wow. Iya. Jadi nggak menikmati apa namanya terbagi-bagi Iya, gitu nggak ya menikmati pikirannya ya. aktornya. Iya. Oke. Tapi kayaknya juga nyambung pertanyaan yang tadi, kenapa lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta, mungkin juga didukung fasilitasnya lebih banyak di Jakarta ya. Maksudnya at least ke Bandung nih misalnya, karena aku asalnya dari Bandung. Di Bandung untuk nyari gedung teater yang memadai kayaknya tuh susah banget, nggak semudah di Jakarta lah gitu. Kalau di Jakarta kita masih lebih banyak pilihan, mau teater yang seatsnya sedikit ada mau yang medium size, ada yang large, ada yang gede banget juga ada. Jadi kayaknya fasilitasnya lebih banyak ditemukan memang di Jakarta, makanya komunitasnya lebih hidup di Jakarta. Dan gitu. emang Kalau menurut aku bikin gitu ya. teater itu kan mahal sekali ya. Iya betul Ya. banget. Jadi kayak di sana sih mereka udah kayak gitu kan kalau di Amerika. Karena Kalau di saya sini udah jalan kan, jadi untuk spending juga mereka yakin bahwa akan kembali lagi uangnya. Kalau di sini kan kayaknya ya di sini tunggu dulu. mau ngeluarin uangnya juga kayak apakah ada yang mendukung ini Enggak gitu, nih yang ada mau nggak beli nih yang tiketnya gitu. Bakalan sold out enggak? Betul. Kalaupun sold out, tiketnya mau kita jual berapa untuk akhirnya bisa Benar, nutup betul. produksi Makanya gitu ya. mahal ya. Makanya kan? mahal. Iya ya, karena produksinya memang mahal gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak nonton, kamu harus Betul. nonton karena ini Betul. bagus-bagus banget. Karena yang bener ya, apalagi sekarang nih ya, yang teater tradisional tuh sebenarnya udah ada lama dan wah gila sih. Itu di dalamnya tuh senimannya bener-bener seniman gitu, kayak biasa teater Miss Cici gitu. Iya. Ya kan, terus habis itu Eki Dance Company dengan nuansa orientalnya, dedikasi penarinya dan pelaku seninya di dalam situ bener-bener 100% kalau nggak 1000% gitu. Banyak banget lah gitu. Menurut kalian perlu lebih banyak lagi nggak teater yang mengusung musik penari tradisi Indonesia? Perlu banget. Ini kan kita sebenarnya di Indonesia tuh ada ludruk, ada ketoprak, ada wayang orang, ada tari kecak yang banyak turis ke situ untuk ngelihat budaya kita, halo gitu dengan bagusnya. Terus juga ada lenong Betawi gitu yang ada masing-masing ada kisahnya. Ludruk itu dengan kehidupan sehari-hari, ada di samping komedi. Kalau misalnya ketoprak itu mereka kayak lakon-lakonnya tuh harus dengan orang keraton biasanya, jadi nggak bisa yang orang biasa, dia harus orang keraton. Terus juga dibatasi kan cara mereka, jadi maksudnya kayak itu menarik banget kalau bisa dikembangkan di beberapa teater-teater kita, yaitu makanya kayak kurangnya tuh antusias orang-orang kita yang makanya ayo cekokin budaya-budaya Indonesia dari betul. sekarang gitu. Kenapa malah kok lebih ngetren K-pop gitu? Kenapa? Karena ya mereka itu yang justru dimau sama negara Korea ya mereka menjual budayanya dengan pemerintahnya mensupport. Kayaknya kalau menurut gue ya, bukannya orang Indonesia nggak suka sama pertunjukan yang berbau tradisional gitu ya, tapi karena memang nggak tahu nyarinya di mana, nggak tahu nontonnya di mana, dan lagi nggak ada aja nih yang nyajiin gitu, jadi gue nggak tahu gitu. Perlu nggak sih sosialisasi lebih lagi? Minum ya Kak? Boleh sayang. Silakan. Boleh. Mau split juga boleh. Anggap aja rumah sendiri. Bi. Boleh. Ini bukan rumah gue sih. Ganggu banget. Perlu nggak sih Bu sosialisasi Karena itu? apalagi sekarang anak-anak generasi mudanya kan udah lebih banyak bisa mengakses gadgetnya sendiri-sendiri ya. Kayak ponakan gue aja belajar ngetik duluan dibandingkan belajar menulis tangan, karena dia udah bisa mengoperasikan gadget sejak dini, tapi nulis kan baru di sekolah kan. Jadi kayaknya accessibility-nya yang mungkin harus ditambahkan supaya anak-anak ini juga bisa dengan mudah mengakses itu gitu. Kayaknya itu akan membantu banget sih supaya anak-anak generasi baru juga lebih terekspos gitu. Kayaknya kita juga maksudnya kalau nggak kita dari awal emang masuk ke dunia seni untuk kita bisa in touch dengan
tradisi itu juga pasti nggak akan seperti sekarang gitu. Untung aja ada Indonesia Kaya ya, cinta budaya, cinta Indonesia. Asik. Jadi asik, masuk. Jadi maksudnya menurut aku ini bukannya gimana-gimana, bukan karena aku kenal Indonesia, enggak, emang wadahnya tuh ada di sini. Iya. Di Sekarang, sini budayanya hancur banget, maksudnya kalau hancur. maksudnya kalau bisa ada lagi nih, maksudnya ini kan semuanya ada di Indonesia Kaya ya, maksudnya kita semua menyari memang di Indonesia Kaya yang selama ini memang support banget sama semua, bisa dibilang semua seni pertunjukan di Indonesia tuh ada support dari Indonesia Kaya. Alangkah bahagianya kalau ada lagi yang gitu loh, maksudnya ayo bareng-bareng nih kita gitu. Yang gampang orang temuin wadahnya tuh di sini gitu, udah nonton gratis. Iya benar, ya kan? Gue pengen tahu deh, ada nggak cerita tradisional, cerita apa namanya Indonesia yang lo pengen banget diangkat jadi sebuah drama musikal? Ya itu tadi aku pengen banget ada cerita horor, tapi kayak cerita ini loh, apa sih namanya, cerita kayak Malin Kundang gitu misalnya. Tapi kan itu kadang ada yang lu pengen, yang lu pengen. Kita nggak bikin sendiri gitu. Terserah kalau lu mau, misalnya kayak horor, Malin Kundang horor, Malin Kundang horor, bukan Malin Kundang horor Kak. Maksudnya kayak ini kan, misalnya aku tuh suka banget sama tarian Banyuwangi, entah kenapa itu kayak seksi tapi mencekam gitu. Nah itu kayak dimasukin ke musikalnya horor yang terjadi misalnya di Jakarta. Jadi kayak film-film horor-horor yang tiba-tiba wow banget di bioskop-bioskop, kita juga bisa kebawain di musikal. Jadi yang menarik orang juga, yang untuk kita kasih lah renyahan-renyahan sedikit di awal supaya orang tertarik, apa sih musikal itu. Nah kita cekokin lah juga di situ si budayanya gitu maksudnya. Kita kasih yang seperti kesannya seolah-olah kayak itu gampang dicerna gitu. Jadi kayak orang langsung apaan semangat, kan kadang-kadang masyarakat kita suka agak receh-receh di awal, tapi ternyata kita sulami dengan budaya di dalamnya gitu kan, belum ada. Iya benar. Nggak, kalau itu kan halu-haluan aku ya Kak. Oh ya nggak apa-apa dong, kan berawal dari sebuah mimpi, ya kan. Kalau Andrea Miranda, saya cerita rakyat ya bener deh, tadi gue mau nyari kata-kata itu. Cerita rakyat, soalnya aku tuh pernah main di drama musikal Sangkuriang dulu bareng dengan Universitas Parahyangan dengan paduan suaranya. Itu mereka bikin dengan naskah yang ditulis oleh almarhum Utuy Tatang Sontani di kita bawa ini di sini di Jakarta. Itu menurut aku menjadi representasi yang menarik juga antara sebuah belief dari Dayang Sumbi itu apa namanya, ditokohkan sebagai orang yang sangat religius, sedangkan Sangkuriang ini kebalikannya. Buat aku itu ceritanya menarik banget dan berbeda dari legenda yang kita cerita di balik Tangkuban Perahu bukan sih, iya kan? Itu. Jadi itu buat aku menarik sih pas. Oke. Wah itu gila. Waktu itu soalnya cuman ditampilkan untuk kalangan sendiri ya. Terbuka untuk umum. Itu bareng sama Tesita juga yang jadi Dayang Sumbinya. Terus ada Christine Tambunan, ada Mbak Fitri waktu itu yang main juga. Gimana caranya gini loh, menurut gue ya, kadang-kadang kita tahu akan ada pertunjukan karena kita berteman, karena gue berteman dengan pelaku-pelaku seni atau ini komunitas, gitu. Dengan komunitas. Menurut kalian harusnya kan informasi ini disampaikan ke masyarakat lebih luas lagi dong. Lagi-lagi campaign Kak. Kayak ya kalau misalnya mau bikin suatu pertunjukan ya lu juga harus siap sama sebuah promo dan visualnya juga gitu. Karena semua orang sekarang semua sosmed. Udah nggak percaya dari mulut ke mulut, pasti udah sosmed, siapa yang viral itu yang dilihat gitu-gitu. Jadi maksudnya terus harus ide dari tim kreatifnya juga kayak gimana, itu mereka harus kerja. Jadi memang kalau seniman kan juga kadang mereka idealis, mereka juga kadang tidak memperdulikan kayak soal sisi komersilnya gitu. Jadi maksudnya itu yang mungkin kita tuh gak kepikiran di situ gitu dari seniman-seniman ini kadang gitu. Jadi semua lini masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mengangkat dunia industri musik Indonesia. Setuju. Baik dalam teater maupun drama musikal. Oke, mereka bilang katanya setiap musical ya itu latihannya 3 bulan. Masa sih lagunya nggak nempel? Kita cek-cek ombak mengenai ingatan mereka sendiri. Oke. Apa itu? Andrea Miranda, satu bagian dari Gita Cinta The Musical yang kamu nyanyikan. Masih ingat nggak? Kok malah ingetnya Partesita ya? Oh boleh Partesita juga boleh. Kadang kan kalau latihan kan kita mendengarkan
Karena tapi pemain lain. Please jangan bandingin suaraku dengan Sita Nursanti karena aku pasti akan kalah telak. tolong banget aku Tesita, mohon maaf. Gita Cinta the Musical. Ya. Ini partnya Mbak Ning yang dimana sama Tesita. Ku tahu apa yang kau rasa. Kau ingin berteriak, ingin berlari, meninggalkan ini semua. Terbang bebas bercinta, bagai camar di angkasa. Ku tahu apa yang kau rasakan. Aku inget bagian itu, si Mbak Ning lagi ngomong sama Ratna di kamarnya. Betul. Setelah ayah marahin Ratna. Iya. Itu saking bagusnya sampai inget Jakarta Love Riot. Kamu ada nyanyi dikit kan? Aduh, tapi ada nyanyi dikit itu original kan? song, Kak. Masih inget gak? Gak inget lah gue. Oke, Umur berapa? 14 tahun. 14 tahun ya. On rob. On Rob ada nyanyi, nari. Lihatlah sejauh ini. Lo baca tahu cuy. Oke, itu other than Keluarga Cemara. Ada yang lo ingat atau nggak? Petualangan Sherina, ada Petualangan Sherina. Enggak, gue inget banget kok itu ada satu bagian ya yang lo nyanyi sendiri di Eki Dance. Ingat nggak sih? Iya tahu Kak, itu yang di taman. Itu lagu dari si Mas Oni. Mas Oni Lo udah lupa? Kak, lama banget itu. Udah lama ya? Pokoknya dia ngambil chord Smile for your heart. Oh gitu. Oke. Sherina. Sherina waktu itu aku jadi Sas Natasha. Oke, Jadi oke. lagunya ya gitu ya. Let's go. Namanya Kartarajasa, dia bagai seorang raja. Apa yang dia inginkan pasti akan terlaksana. Sungguh luar biasa, tak ada tandingannya. Tapi aku yang berkuasa, dia pasti berlutut padaku. Ih, sadis. Kayak ibu-ibu menang arisan gitu. Padahal anak-anak gitu. Luar biasa kan? Oke. Last question, gimana kalian melihat industri berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Industri ini ya. Kira-kira beberapa tahun ke depan apakah ada harapan? Oh ada. Aku cukup optimis sih sejujurnya. Apalagi melihat perkembangan 5 tahun terakhir ya. Kalau dulu dari kita 2010 tuh dari Gita Cinta mulai ada. Terus On Rob, terus Laskar. Itu kan pertama kalinya tuh ya dalam setahun ada 3 gitu. Tapi habis itu setahun sekali, setahun 2 kali. Terus ada yang vakum dulu, habis itu setahun sekali lagi, setahun 2 kali. Sekarang komunitasnya semakin banyak. Produksinya banyak banget sekarang. Dan anak-anak mudanya juga semakin kenal nih gitu sama industrinya, sama musical ini. Jadinya mereka kan harapan kita supaya suatu hari bisa jadi industri seperti di luar. Kan kalau misalnya kita ngomongin industri di New York, di West End, mereka tuh kan umurnya udah ratusan tahun ya, lebih dari 100 gitu. Kita nih baru 15. Jadi aku optimis banget kalau dalam berapa tahun ke depan nih pasti bisa kok kalau misalnya kita mau halu-halunya gitu ya, nyusul kayak sana. Kalau dia pergerakannya seperti 5 tahun terakhir, aku optimis banget. Oke. Dia Lo juga lebih terbuka. seoptimis. Iya, aku copy paste. Jadi lebih terbuka lah gitu pikiran-pikiran. Kan sekarang sih udah mulai kebuka sih pelan-pelan kita cekokin juga masyarakat ya. Berdoa. Oke, kita tunggu ya. Horor Gitu lagi. horor musical. Apa sih lo kira-kira apa sih mau buat judulnya tuh apa gitu? Boleh nggak? Zuza. Oh, Zuza. Yang ceritanya itu soal apa? Si Suzy hidupnya Zuza. Suzy hidupnya Zuza. Hanya minum air Zuzu. Sampai Suzy panas dalam karena tidak pernah minum air putih. Oke, kita akan games. Ini ada games musical genre challenge. Jadi kalian tinggal lihat judul lagu yang muncul di layar ya. Abis itu kalian nyanyikan secara akapela. Nanti kita pilih genre-nya apa. Jadi misalnya kayak muncul lagu Bubui Bulan, tolong dibawain secara musik opera Bisa. gitu. Bisa Ya. dangdut juga bisa. Dangdut juga Bisa pusing. bisa pusing ya. Pokoknya gue tentuin ya genre musiknya apa ya. Oke, ini mau siapa yang duluan? Abi, Abi duluan. Minum dulu ya Kak. Oke, yang lagi boleh minum, sayangku. yang lagi minum. Oke. Tuh Bi,
Wow, Apa-apa pisang tapi harus jazz. Oke, musik dibawakan secara jazz. Kalau jazz berarti ada Boleh kayak eksperimental gak? Jazz eksperimental. ya. Boleh. Ini lebih terlihat seperti orang lagi cek sound. Iya benar. Bukan lagi mau nyanyi jazz. Ayo. Oke, let's go. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiji di hurung bari-bari, mangga lepok, sapatah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangculupan, bengkok dimakan api, apinya cangculu, paparabaparabapan. Sadis. Andrea Miranda, Kicir-kicir dibawakan secara opera. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Ih, keren banget. Coba lu ajak semua penonton podcast Indonesia Kaya Cerita untuk mencintai, nonton musical Indonesia. Oke semuanya para sobat Indonesia, jangan lupa terus dukung musikal di Indonesia karena hanya kalianlah mata-mata yang bisa menyaksikan kita. Karena kalau kalian tidak ada mata-mata, tidak ada penontonnya. Ya, jadi tolong bantu kami. Nonton Ya, kita nontonnya guys. bagus banget nih. Oke. Siapa lagi coba bisa nyanyiin dari acting live. Next bukan project lip apa sync. sih? Saya masih nggak ada. Masih, bukan tadi di ruang ganti ada sempat ngobrol-ngobrol. Ini kan behind the Kan ini curtain. masih insya Allah. Insya Allah. Oke deh, oke. Kita juga masih menunggu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke, kita tunggu ya. Mendingan kita cek-cek ombak setiap kali mereka lagi mau terlibat dalam sebuah produksi. Ya. Biasanya Andrea ataupun Galabi itu akan berkoar-koar di sosial medianya. Betul. Boleh pastinya. cek Instagram kita Andrea Miranda dan saya Galabi Tahira. Yes, oke. Thank you banget buat kamu yang tadi udah nontonin kita ngobrol-ngobrol soal Behind the Curtain Musical and Theater. Thank you banget Andrea Miranda, Galabi. Dengan senang hati. Dan buat kamu yang pengen reminiscing penampilan mereka di Keluarga Cemara, sekarang waktunya untuk kamu bisa menikmati. Karena mereka berdua akan membawakan lagu Rencana Bukan Bencana. Dan karena kita bersama dari pertunjukan panggung musical Keluarga Cemara. So enjoy! Seakan waktu melambatkan putaran, hanya tersisa untuk tetap
Ada kalanya hati terluka, hidup berjalan tak semestinya, mencoba pahami yang terjadi. Tak sekalipun pernah menyesal menjalani bersamamu, memperjuangkan yang kita punya. Di sini juga tak apa, asalkan saling punya. Begini juga tak apa, karena kita bersama. Percaya saja akhirnya satu hari nantinya semua ini akan jadi cerita yang indah. Tak sekalipun pernah terbayang meninggalkan ini semua, karena ku percaya mimpi kita. Di sini juga tak apa, asalkan saling punya. Begini juga tak apa, karena kita bersama. Percaya saja akhirnya satu hari nantinya semua ini akan jadi